Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pertanian organik. Apa itu pertanian organik? Pertanian organik merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia atau non-sintetik, tetapi memakai bahan-bahan organik. Secara sederhana, pertanian organik didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah dan tanaman melalui berbagai praktek seperti pendaur ulangan unsur hara dari bahan-bahan organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, serta menghindarkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik. Pertanian organik semakin mendapat perhatian dari sebagian masyarakat di negara maju maupun negara berkembang, khususnya mereka yang sangat memperhatikan kualitas kesehatan, baik kesehatan manusia maupun lingkungannya. Di Indonesia, sampai saat ini belum ada catatan yang jelas tentang produksi pertanian organik. Namun, beberapa tanaman hortikultura seperti sayuran sudah mulai diproduksi dan dipasarkan di dalam negeri, meskipun masih dalam jumlah yang sangat terbatas dengan lokasi pengembangan yang terbatas. Persyaratan teknologi pertanian organik, yang pertama yaitu sumber daya lahan, yang kedua yaitu benih, yang ketiga yaitu pemupukan, yang keempat adalah pengendalian OPT secara terpadu, yang kelima yaitu zona penyangga, yang keenam yaitu pola tanam. Yang pertama yaitu sumber daya lahan. Untuk pertanian organik, lahan yang digunakan harus bebas dari bahan kimia sintetis. Bila lahan tersebut pernah digunakan untuk pertanian non-organik atau konvensional, harus dikonversi ke lahan organik secara bertahap selama 1-2 tahun untuk tanaman musiman dan 3 tahun untuk tanaman tahunan. Lokasi untuk pertanian organik harus dipilih yang strategis, yaitu mudah dijangkau, keamanan terjamin, dan tersedia sumber daya airnya. Lahan yang dapat langsung digunakan untuk pertanian organik adalah lahan-lahan yang tidak tercemar oleh bahan-bahan agrokimia sampai melewati batas ambang, yaitu yang pertama yaitu lahan usaha tani tanaman tahunan, skala kecil yang dikelola oleh petani dengan tidak atau sedikit menggunakan pupuk dan pestisida. Yang kedua yaitu lahan usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dikelola secara tidak intensif. Yang ketiga yaitu lahan yang pada saat ini berah atau belum diusahakan secara intensif dan mempunyai potensi untuk pengembangan pertanian organik, seperti lahan alang-alang, tegalan, dan pekarangan. Yang kedua yaitu benih. Benih untuk budidaya organik adalah benih terpilih dari hasil produk pertanian organik dan tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik. Apabila tidak tersedia benih dari pertanaman organik, benih konvensional dapat digunakan dengan batasan tertentu. Misalnya, sebelum ditanam, benih tidak diperlakukan dengan senyawa kimia. Tersedia varietas unggul tahan organisme pengganggu tanaman tertentu yang dihasilkan melalui pemuliaan konvensional akan mendukung pertanian organik secara signifikan. Artinya, dengan menggunakan varietas tahan akan mengurangi resiko serangan OPT sehingga penggunaan pestisida kimia dapat dihindari. Yang ketiga yaitu pemupukan. Salah satu aplikasi dari prinsip pertanian berwawasan lingkungan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya lahan termasuk biodiversitas, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah melalui penggunaan pupuk alami hasil dekomposisi mikroba. Sumber-sumber bahan organik yang tersedia di lokasi perlu dioptimalkan penggunaannya. Di PPT telah saya lampirkan yaitu tabel yang pertama sumber bahan organik yang umum dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Yang tabel 2 yaitu kadar hara bahan organik. Yang keempat yaitu pengendalian OPT secara terpadu. Dampak negatif penggunaan pestisida di dalam sistem pertanian konvensional terhadap lingkungan telah banyak diketahui. Oleh karena itu, dalam sistem pertanian organik, pengendalian OPT dilakukan secara terpadu diantaranya dengan penanaman varietas tahan, pemanfaatan musuh alami dan agen hayati, serta perbaikan pola tanam. Yang kelima yaitu pola tanam.
Setiap sistem pertanaman mempunyai kelebihan tersendiri, namun apapun sistem tanaman yang akan diadopsi harus bersifat sinergis baik terhadap tanaman utama maupun tanaman lainnya. Secara umum, penerapan pola tanam diharapkan akan meningkatkan produksi tanaman utama, menambah kesuburan tanah, mengurangi resiko kegagalan akibat OPT, dan meningkatkan hasil usaha tani. Yang terakhir yaitu zona penyangga. Untuk memisahkan antara pertanian organik dengan yang bukan organik, perlu dibuat suatu zona penyangga atau pembatas di sekeliling pertanaman. Lebar zona pembatas sekitar 25-50 kaki, setara dengan 7,62 sampai 15,24 tergantung dari kondisi lahan setempat. Zona penyangga tetap dapat ditanami baik dengan tanaman pokok maupun tanaman lainnya. Bila ditanami dengan 5 tanaman pokok atau utama, maka panen yang dihasilkan tidak dimasukkan sebagai produk organik. Demikian pula hasil panen dari tanaman lainnya. Pada zona penyangga juga harus dikategorikan sebagai produk non-organik. Idealnya, tanaman yang ditanam pada zona pembatas memiliki karakter tinggi tanaman 2 kali lipat dari tinggi tanaman pokok. Berikut yaitu penerapan pertanian organik. Yang pertama yaitu sistem organik untuk pengembangan pertanian organik di Desa Lamumea, Kabupaten Konawe Selatan. Pembuatan area plasma budidaya ikan dan tanaman hortikultura secara organik. Pemanfaatan lahan pertanian yang dilakukan oleh kelompok pertanian organik di Desa Lamumea berada di sekitar rumah penduduk. Hal ini diterapkan agar waktu pengawasan lebih mudah mengingat budidaya organik bebas dari pengaruh bahan-bahan kimia, sehingga hama perusak tanaman lebih mudah menyerang. Luas area demlot dan aquaponik kurang dari 1 hektar. Pembuatan area plasma sistem pertanian organik diawali dengan pembersihan lahan. Tahap selanjutnya yang dipersiapkan dalam pembuatan area plasma budidaya ikan dan tanaman hortikultura secara organik yaitu area demlot dan 6 aquaponik. Salah satu ketentuan dalam penerapan budidaya secara organik yaitu lahan yang akan digunakan tidak dilakukan pembakaran karena berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas CO2. Hal yang perlu diperhatikan dalam sistem demlot dan aquaponik yaitu ketersediaan sumber air di lokasi yang akan dijadikan lahan pertanian. Lokasi dalam kegiatan sistem pertanian organik sangat dekat dengan sumber air baik yang diperoleh dari aliran sungai kecil maupun sumur bor. Demplot ini dirancang sebagai sarana pembelajaran kelompok mitra dan masyarakat secara umum. Lokasi demplot berada di salah satu lahan kelompok mitra yang belum dimanfaatkan dengan luas sekitar 180 meter persegi. Persiapan selanjutnya yang dilakukan oleh tim dan Pok Tani yaitu pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik dan penyiapan bibit tanaman dan ikan untuk aquaponik. Pelatihan ini didampingi oleh seorang ahli dalam pembuatan pupuk dan pestisida organik yaitu Bapak Insinyur Maryadi. Yang kedua yaitu budidaya sayuran organik di pekarangan. Manajemen produksi tanaman. Yang pertama yaitu konversi. Dalam budidaya sayuran organik di pekarangan tidak perlu dilakukan konversi apabila tanah diambil dari lahan yang masih perawan atau lahan yang belum pernah digunakan untuk lahan pertanian, maupun tanah yang berasal dari hutan alami seperti hutan bambu serta lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar atau tidak dibudidayakan tanpa asupan bahan kimia sintetis. Yang kedua yaitu pencegahan kontaminan. Dalam budidaya tanaman sayur organik di pekarangan tidak dapat menjamin bahwa produk yang dihasilkan sepenuhnya bebas dari residu karena adanya polutan udara dan air. Yang ketiga yaitu penyiapan media tanam. Budidaya sayuran organik dilakukan pada polybag. Polybag yang diperbolehkan dalam budidaya sayuran organik berasal dari biji plastik murni, bukan daur ulang. Penggunaan polybag dari daur ulang dapat mengakibatkan kontaminan kimia yang dilepaskan perlahan. Tanah yang digunakan sebagai media tanam berasal dari tanah yang belum tercemar bahan kimia anorganik.
Pengambilan tanah harus memperhatikan beberapa kaidah, diantaranya tidak membakar lahan untuk membersihkan vegetasi di atasnya, tidak menimbulkan degradasi lahan atau menimbulkan erosi. Berikut yaitu bahan penyubur tanah yang diperbolehkan dalam budidaya organik. Yang keempat yaitu persiapan benih. Benih yang digunakan dalam budidaya sayuran organik harus berasal dari benih bersertifikat organik. Jika tidak ada, bisa menggunakan benih hasil budidaya tanaman organik. Jika keduanya tidak ada, dapat menggunakan benih yang diperdagangkan tetapi dilakukan penyucian untuk menghilangkan kontaminan. Video dari saya Yang kelima kurang lebihnya yaitu mohon pengendalian maaf. organisme Terima pengganggu tanaman kasih. secara terpadu. Dalam budidaya sayuran organik di pekarangan, upaya pencegahan yang biasa dilakukan adalah pemilihan varietas yang sesuai, menjaga salinitas lingkungan, penggunaan tanaman perangkap, pengendalian mekanis dengan perangkap, penghalang dan cahaya, kegiatan pengendalian gulma secara mekanik dengan mencabut gulma. Sedangkan pengendalian hama dilakukan dengan memusnahkan hama dan membuang tanaman terserang. Yang keenam yaitu penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen dan pengangkutan sayuran organik harus terpisah dari produk non-organik. Pencucian sayuran yang telah dipanen menggunakan air bersih yang mengalir sangat penting untuk menghindari kontaminan fisik, kimia maupun biologi. Sortasi dan grading dilakukan sebelum dilakukan pengemasan. Bahan kemasan yang diperkenankan dari bahan yang dapat didaur ulang. Pelabelan organik sesuai ketentuan apabila produk sudah bersertifikasi organik oleh lembaga sertifikasi organik. Kesimpulan, yang pertama yaitu pertanian organik merupakan teknik pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia, tetapi memakai bahan-bahan organik. Secara sederhana, pertanian organik didefinisikan sebagai sistem pertanian yang mendorong kesehatan tanah dan tanaman melalui berbagai praktek seperti pendaur ulangan unsur hara dari bahan-bahan organik, rotasi tanaman, pengolahan tanah yang tepat, serta menghindarkan penggunaan pupuk dan pestisida sintetik. Yang kedua, syarat yang harus diperhatikan dalam pertanian organik yaitu sumber daya lahan, benih, pemupukan, pengendalian OPT secara terpadu, zona penyangga, dan pola tanam. Yang ketiga, penerapan teknologi pertanian organik yaitu pembuatan pestisida organik dan budidaya sayuran organik di pekarangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.